Oke. Siap. Selanjutnya, saya ingin berbicara tentang untuk menjawab tadi ya, pendidikan di Indonesia ini. Pertama, saya ingin mengangkat sebuah jurnal internasional ini dari Inggris. Teman-teman bisa melihatnya lengkapnya. Kalau ada yang berminat, bisa saya share nanti lengkap PDF-nya, yaitu dari Center for Education Economics. Dari hasil jurnal ini, dari hasil penelitian mereka menyatakan bahwa mutu pendidikan Indonesia itu tidak ada peningkatan atau hasilnya flat selama puluhan tahun. Karena apa? Nah, mereka menyebutkan nih karena komplasensi. Ya, komplasensi ini belum ada dalam bahasa padanan bahasa Indonesia ya, tapi artinya itu kurang lebih kepuasan. Maksudnya bagaimana? Pertama, karena ada rasa puas dari kita, merasa puas bahwa fine-fine saja kok pendidikan kita, anak-anak kita banyak kok yang berprestasi di luar negeri juga ada kok, banyak juga yang sukses di dunia internasional dan lain-lain. Nah, merasa komplasensi atau merasa puas inilah yang menyebabkan kita ini terlena, merasa aman, merasa nyaman, dan akhirnya tidak mau mencoba untuk keluar dari zona nyaman, tidak mau mencoba melihat peta pendidikan dunia. Posisi kita sebenarnya di mana sih? Dan lain-lain. Nah itu. Kemudian penyebab kedua, yaitu karena program pemerintah, dalam hal ini Kemendikbudnya, yang dinilai itu-itu saja. Maksudnya bagaimana? Kurikulum berganti dari masa ke masa, namun belum menyentuh kepada esensi perbaikan pendidikan itu sendiri. Nah, ini menurut jurnal ya. Bukan saya mengatakan, tapi ini kesimpulan dari yang jurnal disampaikan. Bahkan secara tegas, mereka menyatakan business as usual with more money. Artinya bahwa pendidikan di Indonesia dengan budget 20% dari APBN yang seperlima berarti kan, yang sungguh luar biasa, itu dinilai lebih bernuansa bisnisnya. Jadi keluar anggaran lebih banyak dan lebih banyak lagi. Namun tidak secara inti menyentuh kepada persoalan yang serius dalam perbaikan pendidikan. Ini apa yang dikatakan oleh jurnal dari Inggris ini. Kemudian, saya juga ingin mencoba mengangkat hasil assessment ya yang dilakukan oleh PISA level dunia ini tahun 2018. Ana belum tahu apakah sudah ada rilis yang terbaru karena sejak pandemi, terpotong pandemi, harusnya 2021, namun karena pandemi terpending, makanya saya coba ambil data hasil PISA terkait bagaimana penilaian atau pengukuran pelajar anak Indonesia dalam bidang literasi, numerasi, dan sains. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, grafik biru di atas itu standar internasionalnya. Dan kita berada pada zona yang sungguh-sungguh mengkhawatirkan sebenarnya, di bawah. Nah, kemudian grafik yang bagian bawah itu saya coba tekankan dari tahun ke tahun terkait perubahan kurikulum. Ya, mulai dari tahun 97 revisi 94 ya, masuk lagi ke 2004 itu ada kurikulum berbasis kompetensi, masuk 2000 ini salahnya, bukan 2004. KBK, kemudian masuk ke KTSP, kemudian Kurtilas, revisi Kurtilas, terakhir kurikulum merdeka. Sekalipun kita naik sebentar, namun pada akhirnya kita turun lagi. Artinya apa? Kesimpulan dari PISA merekomendasikan kepada Indonesia sebenarnya problem utama pendidikan itu bukan pada kurikulumnya. Nanti di akhir akan saya coba bahas, saya coba telaskan bagaimana maksudnya. Nah, teman-teman bisa ikutin terus. Baik, intinya kesimpulannya teman-teman, bahwa hasil dari PISA ini, rilis kita berada pada posisi ke-71 dari 79 negara. Pada aspek matematik atau numerasi, kita menempati pada posisi ke-73 kalau nggak salah, 74. Begitupun sains sama. Ya, 10 atau 6 terbawah dari bawah. Ini kondisi yang benar-benar mengkhawatirkan sebenarnya. Lanjut.
Kemudian di sini lagi, saya coba paparkan hasil UKG, uji kompetensi guru. Ini saya coba angkat sumbernya dari Neraca Pendidikan Daerah tahun 2019. Bapak Ibu bisa merujuk di website resminya dari Kemendikbud. Rata-rata hasil dari UKG guru-guru se-Indonesia itu dari seluruh kabupaten kota ya, ada 549. Hasilnya ternyata rata-ratanya itu 54, teman-teman. Nah, kondisi ini berarti kan ada masalah gitu. Nah, kemudian pada akhirnya OCDC ini sebuah organisasi yang melakukan riset tadi ya, rekan-rekan yang melakukan riset PISA, Program for International Student Assessment tadi, yang mengatakan bahwa posisi pendidikan kita itu sangat rendah posisinya. Nah, rekomendasi OCDC pada dasarnya itu satu, teman-teman. Intinya maksudnya rekomendasinya sih banyak, namun pada dasarnya yang paling krusial menurut mereka yaitu pada penguatan kapabilitas guru. Nah, kapabilitas ini termasuk ya kompetensi, kapasitas, kemampuan, kecakapan guru, yang pada akhirnya pada poin inilah saya akan coba membahas karakter, karena karakter ini yang membentuk kepribadian guru, baik kepribadian afektifnya, motoriknya, keterampilannya, maupun kognitifnya. Baik. Selanjutnya, mulai masuk ke karakter. Apa sih itu karakter? Ya, kita sudah tahu ya, secara bahasa karakter, sifat, kepribadian, tabiat, perangai, dan seterusnya seperti itu. Namun yang saya ingin coba bedah di sini, karakter guru. Jadi dimensi karakter guru itu seperti apa sebenarnya yang dalam konteks peningkatan atau pengembangan pendidikan di Indonesia ini. Nah, teman-teman bisa lihat grafik di sini. Ini insya Allah sudah familiar ya buat rekan-rekan guru, terutama buat para pemerhati pendidikan semuanya, rekan-rekan yang hadir di sini, para pemerhati pendidikan, praktisi pendidikan sudah sangat familiar. Ini dituangkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, definisi ini tidak saya munculkan, namun gambaran seperti ini. Pribadi guru itu nggak lepas dari 4 kompetensi pada hakikatnya, ya. Ada kompetensi pedagogik, profesional, sosial, kepribadian. Nah, kemudian saya mencoba mengamati pada akhirnya kompetensi pedagogik dan profesional ini yang kemudian hari nanti akan membentuk karakter kinerja dari seorang guru. Kerjanya seperti apa? Bagaimana pembelajaran di kelasnya? Nah, itu yang dibutuhkan pedagogi dan profesionalnya di sini. Nah, adapun kompetensi sosial, kepribadian, akhirnya saya coba gabungkan, kemudian inilah yang akan membentuk karakter akhlak dari seorang guru. Kepribadian ini kan bisa masuk ke dalam misalkan sifat kejujurannya, kedisiplinannya, tanggung jawabnya, amanah. Telepon tadi ini bubar pasar meneh. Mohon maaf, mungkin saya coba mute 08. Oke, ada selingan sebentar. Oke, saya coba yang gambar-gambar tadi ini ya, kita hilangkan. Baik, lanjut. Baik rekan-rekan, saya mencoba untuk memulai dari sini. Ini memang tidak asing ya di telinga kita, terutama buat rekan-rekan yang terbiasa, sudah lama menjadi guru, terbiasa terjun di dunia pendidikan. 4 kompetensi ini yang mesti kita kuatkan, karena 4 kompetensi inilah yang pada akhirnya nanti membuat karakter kita. Kita seperti apa sih seorang guru, yang bagaimana sih kita dalam bidang pedagogiknya, pembelajaran di kelasnya bagaimana? Apakah kita sudah menguasai bagaimana cara mengelola kelas, mengelola anak-anak, mengatasi kesulitan belajar pada anak, dan lain-lain terkait ilmu pembelajaran. Nah, ini kompetensi ini
sangat penting bagi seorang guru dalam konteks transfer knowledge, memberikan ilmu atau pengetahuan kepada para siswanya. Ya, ini kompetensi pedagogik ini sudah sering digembar-gemborkan juga di berbagai forum. Dinas pun paling concern bahkan di aspek ini, rekan-rekan. Ya, kalau rekan-rekan tadi ingat di slide sebelumnya saya tampilkan hasil uji kompetensi guru. Itu yang diuji sebenarnya pada aspek pedagogik dan profesionalnya. Jadi belum ada itu pada aspek kepribadiannya, ya, belum ke sana. Hasil PISA pun yang untuk mengukur tingkat siswa itu hanya pada 3 aspek tadi ya. Jadi masih kognitif pada literasinya, numerasinya, dan sains gitu ya. Oke, lupa saya ini kan. Ya, udah mudah-mudahan tidak ada lagi. Nah, namun yang sering kali dilupakan bahkan mulai dari kalangan pemerintah ya rekan-rekan ya, dalam hal ini Kemendikbud, mulai lagi dari sekolah-sekolah atau yayasan sampai kita semua, yang masih terasa lemah untuk jadi perhatian adalah pada aspek kompetensi sosial dan kepribadian. Karena tolak ukurnya pun masih belum standar. Nah, coba teman-teman merasakan tidak di sekolah? Pernah tidak teman-teman dinilai oleh kepala sekolah terkait kompetensi kepribadiannya secara transparan? Ya mungkin secara supervisi, penilaian dari format dari dinas mungkin masuk ada. Cuma pertanyaannya, apakah benar sungguh-sungguh itu hasil penilaian? Nah, ini kan jadi masalah serius. Ya, kemudian kompetensi sosial juga. Nah, ini sangat penting. Nah, karakter akhlak inilah yang sebenarnya ya bisa dikatakan justru yang terpenting, tujuan utama dari proses pendidikan itu sendiri. Ya. Jadi hasil riset yang disampaikan oleh jurnal tadi menunjukkan bahwa banyak dari teman-teman guru di Indonesia itu baru sebatas menjadi guru buku atau guru textbook. Belum benar-benar menerapkan proses pembelajaran yang nanti coba saya akan terangkan bagaimana yang berbasis siswa. Dari yang awalnya siswa diberitahu, jadi siswa mencari tahu. Ya, apalagi di zaman sekarang rekan-rekan sudah pasti paham di era digital saat ini perkembangan teknologi itu sangat pesat sekali. Jadi kalau rekan-rekan, teman-teman guru hanya transfer knowledge, hanya memberikan pengetahuan, hanya sampai di situ saja, maka ya saya rasa kita akan lama majunya, kita akan lama berkembangnya, baik dari skala sekolah itu sendiri maupun apalagi skala nasional pendidikan Indonesia. Makanya salah satu aspek yang paling ditekankan dalam kurikulum terbaru kita, kurikulum Kurma, yaitu pada aspek 6 dimensi tadi kan. Muaranya kemana? Ya muaranya ujungnya lagi kepribadian. Beriman, bertakwa, beramal soleh, itu rancangan itu nggak main-main ya rekan-rekan. Jadi beriman, bertakwa itu kan adanya di mana? Kompetensi kepribadian. Gitu. Nah, hanya barangkali, dimulai dari insya Allah di sini kan hadir para kepala sekolah ada. Ini bisa menjadi masukan. Artinya, yuk coba difokuskan bagaimana menguatkan karakter akhlak dari si guru ini. Karakter moral, karakter perilaku. Ya memang kecenderungan manusia itu kan cenderung ingin bebas, tidak terikat. Pada akhirnya pelanggaran-pelanggaran dilakukan yang sebenarnya kurang etis bagi seorang guru dan lain-lain. Nah, yang inilah yang seharusnya lebih dikuatkan lagi gitu ya. Karena pada akhirnya kan tujuan pendidikan kita sama gitu kan, yaitu perbaikan moral. Selain mencerdaskan bangsa, pada akhirnya juga kan untuk mencapai generasi yang berakhlak mulia. Nah, ini yang seringkali luput dari concern para pemangku kebijakan pendidikan Indonesia. Hatta di Kementerian Pendidikan sendiri ya rekan-rekan itu, Ana melihatnya seperti itu. Oleh karena itu,
kita tidak perlu sibuk dengan Kemendikbud yang berlebihan. Yuk kita mulai dari institusi kita masing-masing saja. Rekan-rekan yang ada di sekolah, dimulai dari sekolah. Rekan-rekan yang ada di misalkan yang dalam bentuk boarding school, dimulai dari boarding school itu sendiri. Yang paling utama adalah pembentukan karakter. Makanya ada peribahasa, masih berlaku nggak ya? Begini peribahasanya itu, murid kencing berdiri, guru kuncing berdiri, murid kencing berlari. Nah, masih berlaku tidak? Artinya apa? Kalau dari kitanya, rekan-rekan guru, rekan-rekan pendidik tidak memulai untuk memperbaiki kompetensi ini, ya maka sulit rasanya untuk berharap lebih perbaikan pada siswa-siswa kita. Nah, seperti itu. Jadi di Islam pun diajarkan kan, dalam Al-Quran diajarkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Artinya Allah sudah memperingatkan bahwa janganlah kita menyuruh sesuatu yang kita nggak melakukan. Nah, ini sebenarnya pesan moral untuk kita selaku pendidik ya, rekan-rekan guru, bahwa jika ingin perbaikan pada siswa kita, jika ingin perbaikan pada proses pembelajaran kita, dan jika ingin ada perbaikan pada pendidikan kita, maka harus dimulai memberikan contoh dari guru. Ya, nah, tadi rekomendasi dari OECDC sebenarnya rekan-rekan pemerintah sendiri sudah paham. Kemendikbud apalagi sudah paham. Hanya karena faktor lain-lain ya mungkin tidak idealis. Oleh karena itu harapannya mudah-mudahan pandangan saya seperti ini dalam forum webinar seperti ini bisa menjadi bahan renungan, masukan buat rekan-rekan, gambaran potret pendidikan yang tadi sudah saya sampaikan di awal, kemudian bagaimana rekomendasi dari lembaga internasional ya, nggak main-main, jurnal internasional, merekomendasikan bahwa Indonesia ini dari sekian banyak persoalan, maka yang paling krusial adalah di penguatan kompetensi gurunya. Maka ayo kita mulai, baik dari level sekolah ataupun yayasan, kita mulai perhatikan ini. Selanjutnya, oke, buat teman-teman yang pernah di pesantren barangkali tidak asing dengan kalimat ini, atau teman-teman yang di boarding school atau barangkali sudah banyak juga yang mendengar, kalau dalam bahasa Arabnya itu al-madah, bagaimana? At-tariqah khair minal madah wal mudarris khair minat tariqah wa ruhul mudarris khair min kulli syai'. Ini ingin saya sampaikan, piramida spirit pendidikan. Oke, pada level terbawah itu level materi. Ya, materi ini bisa berbentuk ya pengetahuan, ya buku, ya sumber ajar, sumber belajar, dan lain-lain. Kondisi teman-teman jika seperti yang tadi disampaikan oleh OECDC hasil penelitiannya bahwa kebanyakan guru-guru Indonesia masih sebatas menjadi guru buku, guru textbook. Jika teman-teman merasakan ini, maka kita ya berada masih level paling bawah ini. Gitu. Jadi kalau kita hanya menganggap guru sebatas masuk kelas, absensi, atau sekarang fingerprint, kemudian nyampaikan materi, nunggu jam habis itu keluar. Kalau teman-teman yang ada hanya sebatas itu, ya berarti levelnya paling bawah ini. Makanya ayo kita tingkatkan ke level selanjutnya, yaitu penguasaan terhadap metode. Metode di sini bisa mencakup strategi, teknik pembelajaran, bisa juga ada di sana media pembelajaran, semuanya. Artinya hal-hal yang menjadi sarana atau jembatan tersampaikannya materi kepada siswa.
Dan termasuk juga di dalamnya metode di sini adalah memahami kondisi siswa. Nah, kan jadi enggak serta-merta siswa dikasih materi, paham, paham. Kan biasa begitu ya. Nah, rekan-rekan jadi guru ya, nanya ke siswa, udah begitu nyampaikan materi, gimana anak-anak, paham? Siswa pasti jawab apa? Pasti jawab, paham. Ya, seperti itu. Dia pasti paham. Pernahkah kita memberikan feedback, meng-cross-check pemahaman mereka? Inilah yang disebut dengan metode. Jadi ada interaksi di situ. Ada komunikasi di situ. Ada semacam stimulus kepada siswa. Memastikan bahwa siswa itu betul-betul mengikuti proses pembelajaran. Gitu. Memastikan betul-betul bahwa siswa itu sudah sampai tahap bisa mencari pengetahuan sendiri. Nah, ini yang dinamakan pembelajaran. Kalau teman-teman hanya sebatas datang, kemudian metodenya ceramah gitu ya, menyampaikan materi, selesai, ya itu betul-betul yang tidak diharapkan, apalagi di abad 21 saat ini ya, kita pasti semakin tertinggal kualitas pendidikan kita. Kemudian di level selanjutnya, yang terpenting, yang lebih penting lagi dari materi dan metode ini adalah ya guru. Gitu. Guru ya, guru sebagai pribadi, sebagai personal. Apakah sampai di sini? Tidak. Ternyata ada level yang paling tertinggi, yaitu semangat guru itu sendiri. Jiwa guru itu sendiri. Artinya bagaimana? Begini. Kalau kita hanya sebatas menjadi guru tanpa meresapi, tanpa menyadari posisi kita, peran kita sebagai guru. Apa sih peran guru? Apa sih fungsi guru? Mesti bagaimana sih guru? Kalau kita tidak memahami itu, itulah kita baru sebatas di level ketiga. Kita hanya sebagai guru, sebagai jabatan. Tok. Sedikit sharing ya, rekan-rekan. Saya ini pernah PNS dan keluar. Yang saya rasakan apa? Tanpa bermaksud mendiskreditkan rekan-rekan guru PNS, yang saya alami itu rekan-rekan guru itu banyak yang bermental seperti ini. Artinya sudah merasa nyaman. Ya memang sih ya. PNS itu nyaman sekali ya, dibayar di awal bulan malah ya kan. Jaminan pasti dibayar karena kan anggaran dari uang negara gitu kan. Beda ya dengan rekan-rekan kita guru yang di swasta dibayar sama yayasan, apalagi di sini barangkali ada pengelola yayasan, ketua yayasan, ya, bagaimana mengatur keuangan pasti pusing ya. Apalagi kalau belum banyak yang belum bayar SPP, pasti pengaturan pusing lagi buat gaji guru dan lain-lain. Nah, itu saya sudah ngalamin itu. Tapi di PNS merasa aman karena ekonomi merasa aman, pasti digaji dan nggak akan telat. Seandainya telat pun ada kepastian dibayar. Nah, akhirnya banyak dari teman-teman rekan-rekan guru yang seperti ini yang terlena dan merasa aman, tidak mau meningkatkan kapasitasnya. Artinya dia hanya sebatas di level ketiga. Hanya sebatas guru sebagai jabatan, guru sebagai profesi, guru sebagai yang ditugaskan. Nah, yang diharapkan dari rekomendasi OCDC tadi adalah sebenarnya pada level tertinggi, yaitu kita menyadari, betul-betul menghayati, menjiwai profesi guru ini. Nah, bagaimana caranya? Banyak sekali. Nah, forum webinar ini, bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf sebentar. Oke, kita lanjut. Forum-forum webinar seperti ini, rekan-rekan, ini dalam rangka upaya bagi rekan-rekan guru barangkali yang baru 1-2 tahun, di bawah 5 tahun, untuk bisa belajar dan belajar terus gitu. Bagaimana sih menjiwai, menghayati sebagai guru, berarti saya harus belajar dong peningkatan kompetensi pedagogik saya. Bagaimana sih cara mengelola kelas nih? Kok saya rasa di kelas anak-anak sulit diatur nih. Bagaimana sih cara mengatasinya? Ada anak-anak yang malas, bagaimana nih supaya bisa rajin?
yang susah diatur bagaimana biar bisa nurut dan lain-lain. Ini ilmu pedagogik. Belum lagi ilmu profesionalnya. Jangan mentang-mentang sudah merasa menjadi guru, menjadi suhu, kemudian nggak mau lagi belajar. Nah, ini yang salah rekan-rekan. Ya, jika rekan-rekan masih ada seperti itu, ayo kita ubah. Makanya nanti di akhir, namun syarat dan ketentuan berlaku ya nanti diumumkan. Saya akan berikan kepada peserta yang memenuhi syarat dan ketentuan ada e-book berjudul Guru Bahagia Guru Produktif. Nah, jadi yang namanya guru, kebahagiaan guru itu ternyata yang saya alami rekan-rekan, yang saya rasakan pengalaman saya ini, ternyata ini sangat berpengaruh ya dalam rangka menghayati kita profesi kita sebagai guru. Jadi kita itu harus bahagia. Dan ternyata bahagia itu bukan diciptakan. Bahagia itu harus kita yang menciptakan. Jadi bukan hanya terbatas hanya faktor eksternal, misalkan karena ada uang banyak kita bahagia, nggak ada uang kita sedih. Enggak. Jadi kebahagiaan itu luas. Bukan hanya sebatas materi, tapi batin. Misalkan, kalau kita sudah menghayati sebagai guru, maka kita akan merasakan betul-betul menyatu dengan siswa. Kalau kita merasa berhasil dalam proses pembelajaran di 2JP itu misalkan, maka kita akan merasakan kebahagiaan. Nah, rekan-rekan, pada posisi bahagia inilah maka insya Allah sangat mudah kita untuk menjadi seorang guru yang produktif. Ya, membuat karya, membuat kreativitas, membuat inovasi dan lain-lain. Oke, poin terakhir yang ingin saya sampaikan pada slide ini yaitu bahwa saya ingin mengajak kepada rekan-rekan barangkali yang saat ini aktif sebagai guru baik di formal maupun non formal, sebagai guru apapun, guru agama kah, guru umum kah, guru apapun, ayo teman-teman punya tugas mulia. Namun untuk menjalankan tugas mulia ini, teman-teman harus punya keinginan, kesadaran untuk menguatkan kompetensi teman-teman. Sehingga dengan niat kesadaran itu, insya Allah ya, jiwa guru ini akan hadir. Gitu. Ya. Inilah yang diharapkan dari kemajuan pendidikan kita sebenarnya. Puncaknya yaitu pada hadirnya jiwa guru, hadirnya rasa menjiwai sebagai seorang guru. Oke, seperti apa selanjutnya? Kita bahas di slide berikutnya. Oke, ini saya tampilkan grafik ataupun gambar ya terkait keterampilan abad 21. Karena rekan-rekan, barangkali teman-teman yang sudah pernah menjadi, yang sudah lama menjadi guru, yang sudah merasakan guru di era-era di bawah 2000-an gitu ya, saya sempat merasakan setahun saja, atau rekan-rekan pernah mengalami masa yang SD, SMP, SMA-nya tahun 90-an pasti merasakan bahwa tuntutan keterampilan yang diharuskan itu tidak sekompleks sekarang. Nah, tantangan saat ini rekan-rekan, di abad 21 ini, tantangannya itu sangat kompleks, sangat besar. Gitu ya. Makanya ini nggak main-main gitu proses pendidikan. Ya, saya berbicara pendidikan secara umum ya, baik, tapi penekanannya terutama di sekolah ya, di sekolah formal gitu kan. Tapi sebenarnya berlaku juga di pendidikan keluarga. Nah, keterampilan abad 21 apa yang sebenarnya diharapkan hadir pada masing-masing siswa kita? Nah, ini saya tampilkan ada baik di sebelah kiri itu menampilkan 16 keterampilan ya. Yang sebelah kanan itu 12. Namun poinnya sama. Ini menjadi isu global. Ini menjadi isu dunia internasional, dunia pendidikan di semua negara rekan-rekan. Jadi kalau kita lemah di sini sebagai guru, bagaimana kita bisa memberikan kemampuan ini kepada siswa kita? Apa saja? Yaitu kuat di literasi. Yang kedua, kompetensi. Kompetensi yang dimaksud di sini adalah 4C. Nah, sebagian nanti menyebutnya ada yang 6C. 4C di sini yaitu berpikir kritis dan memecahkan masalah,
critical thinking, C yang kedua creativity, yaitu kreativitas, C yang ketiga communication, yaitu komunikasi, C yang keempat collaboration atau kolaborasi. Ya. Namun ada teori yang menambahkan 2C lagi, yang nggak kalah pentingnya, yaitu karakter dan citizenship. Ya, karakter sudah masuk nanti ke sini ya, di yang ketiganya, yaitu karakter qualities. Nah, ini dia. Nah, yang di sebelah kanan, 12 keterampilan ini sebenarnya poinnya sama ya. Keterampilan learning, ya kalau di sini yang 4C tadi, keterampilan literasi dan keterampilan hidup. Intinya, dari 4 kompetensi yang tadi sudah saya paparkan di awal, kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian, itu semuanya harus mengkristal dan dijabarkan, dielaborasi, diterapkan, diaplikasikan ke dalam keterampilan ini, rekan-rekan. Misalkan, buat rekan-rekan yang masih bingung bagaimana menyampaikan metode cara berpikir kritis memecahkan masalah, itu kan pasti pakai simulasi itu di kelas. Ayo belajar. Bagaimana mengkondisikan kelas supaya lebih kreatif. Tidak hanya buka buku lagi, buka buku saja, buka buku itu lagi. Tapi ada pengembangan. Silakan. Yuk belajar metode-metode yang beragam sekali, banyak sekali. Nah, keterampilan-keterampilan inilah yang diharapkan hadir di jiwa rekan-rekan sekalian. Karena dengan demikian, kalau kita sudah bisa memegang ini, sudah hadir dalam pribadi kita masing-masing, maka proses pembelajaran di kelas itu bukan masalah. Kita sudah bisa punya peta gitu, bagaimana memahami kondisi anak-anak kita di kelas. Ya, oke. Selanjutnya, oke, ini juga hasil jurnal internasional. Saya coba cuplikan di sini, singkat saja. Jadi seperti apa sih seharusnya guru? Nah, ini saya ambil ada 3 jurnal yang dari isi jurnal itu merekomendasikan 4 poin. Sebenarnya poinnya itu pada akhirnya sama nanti muaranya kepada 4 kompetensi teman-teman nanti. Ya, pertama, hendaknya kita sebagai guru itu menjadi role model, contoh. Nah, kalau berbicara contoh, yang paling mudah terlihat oleh siswa apa rekan-rekan? Pasti perilaku kita, pasti sikap kita, gaya bicara kita, bahkan jalan kita pun, tertawa kita pun, itu semua menjadi contoh buat siswa-siswa kita. Makanya penting tadi kompetensi sosialnya, bagaimana cara kita menegur ke siswa, bagaimana cara kita merangkul siswa, bagaimana cara kita mengatasi masalah yang ada di siswa, kesulitan belajar kah, ada siswa yang berantem kah, dan lain-lain. Nah, ini kita memahami bahwa kita sebagai guru itu menjadi role model. Makanya harus kita kuatkan. Kemudian yang kedua, rekomendasinya kita harus konsisten. Nah, kalau dalam bahasa agamanya ini istiqomah ya. Konsisten terhadap pengharapan, tujuan, ataupun cita-cita. Sebenarnya misalkan, apalagi sekarang abad 21 ini sudah sangat terbuka eranya ya. Itu anak-anak kita, siswa-siswa kita itu dengan sangat mudah mengetahui sesuatu. Barangkali dari rekan-rekan guru di sini pernah mengalami ada satu informasi pembicaraan tertentu yang siswa bicarakan, tapi kita nggak tahu. Barangkali ya, barangkali. Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, kemudian rekomendasi yang ketiga, hendaknya kita berlaku jujur dan tidak pilih kasih. Nah, ini yang seringkali menjadi persoalan, terkesan disepelekan tapi menjadi persoalan serius terkait pilih kasih kepada sesama di antara siswa ini. Nah, ini menjadi presiden yang tidak bagus ya. Kita sebagai guru harus melihat siswa kita itu sama dalam konteks mereka sebagai anak didik kita. Tidak ada yang saling kita lebihi. Makanya konsep penilaian sama asesmen atau pengukuran itu kan pasti berbeda ya. Nah, itu nanti pembicaraan yang khusus lagi melebar. Yang keempat, nah ini udah pasti nih, kepribadian, sabar,
Jadi memang rekan-rekan, satu poin penting dalam menjadi guru bahwa tugas kita bukan memahamkan siswa, tugas utama ya. Tugas utama kita sebagai guru itu bukan memahamkan siswa, artinya memaksakan siswa untuk paham. Kalau misalkan ada rekan-rekan yang berpandangan, bermindset seperti itu, ayo diubah. Itu mindset yang keliru. Ya, kita nggak bisa memaksakan pemahaman kepada siswa. Tugas kita adalah memberikan ilmu, menyampaikan materi dengan berbagai metode. Paham tidaknya, makanya di kurikulum Merdeka sekarang itu ada anjuran harus dilakukan asesmen diagnostik. Ya, artinya kita mesti mencari tahu dulu nih kebutuhan siswa, bagaimana minat belajarnya, bagaimana gaya belajarnya dan lain-lain gitu. Nah, kalau sudah kita memahami itu, ya insya Allah kita bisa bersabar dalam menghadapi siswa, mau mendengarkan mereka. Ya, karena menjadi pendengar itu salah satu prinsip yang penting juga ya sebagai guru, rekan-rekan. Kemudian rekomendasi terakhir dari jurnal eksekutif ini adalah kita harus menjadi pribadi yang selalu positif dan mendorong, menyemangati gitu loh, motivator ya. Jangan apa-apa udah pesimis, apa-apa negatif. Kalau dalam agama Islam itu diajarkan selalu husnuzon, berbaik sangka, selalu positif pandangannya ya. Bahkan ada teori apa yang kita pikirkan bisa terwujud dan seterusnya ya, seperti itu. Artinya sebagai seorang guru menurut rekomendasi dari jurnal ini adalah kita harus selalu berpikir positif gitu ya. Nah, terakhir bahkan sebelum akhir, pada akhirnya rekan-rekan, saya mencoba mengamati. Mohon maaf kalau ada rekan-rekan yang kurang berkenan terhadap gambar ya. Ini sebagai analogi, saya tidak tahu mesti menganaloginya seperti apa. Namun sepertinya analogi ini yang paling universal menurut saya yang bisa diterima oleh semua kalangan. Ya, di tengah hiruk pikuknya kurikulum Merdeka, pro kontranya, saya ingin memberikan pendapat seperti ini. Ini kurikulum itu kan ibarat orkestra besar gitu ya. Tahu nggak? Yang paling penting itu ya apa? Ya para pemainnya. Ya, para pemainnya. Jadi seperti ibarat dalam dunia pendidikan, salah satu komponen pendidikan itu kan kurikulum. Nah, apa yang terjadi di Indonesia? Gonta-ganti kurikulum kan? Gonta-ganti kurikulum. Padahal OCDC ya, itu sudah merekomendasikan, rekomendasi utamanya apa? Titik beratnya. Penguatan karakter guru, penguatan kompetensi guru. Tapi faktanya pemerintah kita di Indonesia kita saat ini itu masih sibuk gonta-ganti kurikulum. Padahal yang sesungguhnya yang terpenting adalah para pemainnya. Siapa para pemainnya di orkestra itu? Atau di kurikulum itu? Atau di pendidikan itu? Ya guru. Maka melalui forum ini, saya mengajak pada rekan-rekan guru. Ayo, kita ini sebagai pemain loh. Ibaratnya begini, sekarang kan ada opsi dari kurikulum Merdeka ya. Ada opsi berbagi dan seterusnya gitu ya. Saya kurang hafal. Ya sama saja. Ibarat kita disodorkan alat musik. Mau gitar, mau drum, mau trompet. Nah kalau pemainnya nggak bisa main gimana? Mau disodorkan apapun tetap nggak bisa. Oleh karena itu, maka guru sebagai pelaku utama harus dikuatkan. Guru sebagai pelaku utama dalam dunia pendidikan itu harus ditingkatkan terus kompetensinya. Dan pada akhirnya akan punya karakter. Karakter itu terbentuk karena hasil dari pengembangan kompetensi yang terus dan terus berkelanjutan. Rekan-rekan. Nah, sebagai closing, saya bagi singkat saja bahwa strategi bagaimana menguatkan pribadi kita sebagai guru pada akhirnya adalah bermuara kepada dua hal, yaitu datang dari internal kita dan juga faktor eksternal. Kalau ditanya mana yang lebih besar, tergantung. Sejauh ini belum ada penelitian, saya coba cari-cari. Barangkali kalau rekan-rekan ada yang bisa menunjukkan dengan senang hati, saya menerima. Artinya penelitian bahwa mana yang paling dominan, mana yang paling bisa berpengaruh, apakah faktor internal atau eksternal. Gitu ya. Oke, penguatan faktor internal guru ini ya
termasuk kesadaran. Kesadaran dari kita, kemauan dari kita sebagai guru, komitmen dari individu guru itu sendiri, mau maju atau tidak, mau berkembang atau tidak, ya. Kalau mau itu pasti banyak cara, tapi kalau udah nggak mau pasti banyak alasan. Nah, gitu ya. Ini pengalaman saya guru waktu itu dari tahun 99 itu, saya rasa kalau saya mengikuti pola sistem eksternal, katakan sistem sekolah, ya rutin ngajar, keluar ngajar sebatas itu, ya nggak akan dapat banyak, teman-teman. Makanya kesadaran untuk meningkatkan kompetensi dengan belajar, ya, mau untuk mengembangkan diri itu yang paling berpengaruh. Nah, kemudian ada faktor eksternal, yaitu termasuk dari dukungan kepala sekolah, rekan kerja, dari yayasan. Nah, barangkali di sini ada kepala sekolah, yayasan. Nah, ini penting. Ya, para kepala sekolah, termasuk yayasan juga harus memahami betul-betul bahwa guru ini komponen terpenting. Kalau terpenting kan udah nggak ada yang lagi, ya kan nomor satu, nomor satu gitu loh. Jadi yang paling penting, komponen paling penting dalam dunia pendidikan adalah guru. Oleh karena itu, ayo saya mengajak kepada, karena ini faktor eksternal ya, karena bisa jadi ada rekan-rekan guru yang punya karakter, misalkan dia malas-malasan, suka terlambat, apalagi ya suka terlambat datang, terlambat mengumpulkan soal-soal PTS, PAS, nggak pernah ikut rapat dan lain-lain. Nah, jika menghadapi guru seperti ini, dikuatkan dengan atau dikondisikan dengan kondisi eksternal, yaitu berupa sistem di sekolah itu, gitu loh. Jadi pimpinan sekolah sampai ke level yayasan, atau kalau di sekolah negeri mulai dari level pimpinan sekolah, kepala sekolah, wakil dan seterusnya, kemudian pengawas sampai ke dinas, itu harus ikut andil dalam mengawasi. Jadi kita itu betul-betul bersinergi. Yang namanya pendidikan tidak bisa dibangun dalam 1-2 tahun karena kita membangun sebuah peradaban, ya. Jadi terakhir saya mengajak kepada rekan-rekan guru, kita kuatkan internal kita, kemudian kita juga dukung faktor-faktor eksternal yang ada dari kepala sekolah, ketua yayasan, atau kalau ada di sini misalkan dari kalangan ASN atau PNS, jika ada pengawas dari pengawas sekolahnya juga, dari dinasnya juga, hayu dikuatkan untuk sama-sama menguatkan kompetensi guru, yang pada akhirnya karakter guru nanti akan bisa terbentuk. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator selanjutnya seperti apa. Baik, ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Wahid sudah menyampaikan materinya, Masya Allah, luar biasa. Dan untuk Putus-putus selanjutnya kita akan lebih lagi tentunya jika kita komunikasi dua arah, interaksi antara para peserta dari webinar ini dengan narasumber kita. Baik, kami akan buka dua sesi pertanyaan. Kami persilahkan untuk penanya pertama atau kepada para peserta. Untuk peserta pertama yang akan bertanya, silakan, dengan menyebutkan nama,
dan asal lembaganya atau daerah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridwan Akmal Ilyasa, asal dari Bogor dan mewakili dari Lembaga Pendidikan MTS Ibnu Taimiyah Bogor. Sebelumnya saya berterima kasih kepada pemateri Bapak Muhammad Fuad dan moderator yang telah menyampaikan materi dan juga memberikan saya kesempatan untuk menanyakan. Ini sebenarnya materi yang disampaikan pada malam hari ini merupakan suatu yang menarik ya, karena ini kan suatu dasar yang fondasi dalam pengajaran oleh guru gitu, apalagi karakter. Nah, ini yang menarik tadi mengenai spirit pendidikan. Kan di situ disebutkan bahwasannya ada materi, ada metode merupakan suatu yang lebih utama daripada materi. Guru lebih utama dari metode. Kemudian yang paling tinggi tingkatannya itu jiwa guru. Nah, ini sebenarnya sudah banyak sering disebutkan dan salah satu jargon yang ada di Pondok Gontor gitu ya. Yang ingin ditanyakan kan tingkatan di situ disebutkan tingkatan paling tinggi jiwa guru. Nah, senantiasa pasti kan setiap guru ingin kita ada di tingkatan tersebut gitu, agar materi itu dapat tersampaikan, bahkan pendidikan yang diberikan oleh guru itu dapat tersampaikan dengan baik. Nah, pertanyaannya bagaimana ya seorang guru dalam pengajarannya dapat menjadi seorang guru yang memiliki tingkatan pada jiwa guru tersebut. Sedangkan pada saat ini, terutama kurikulum Merdeka, ya, saya juga kebetulan masih kuliah Pak ini, jadi kita belajar bahwasannya kan sesuatu yang dimana ini student center, lebih ke student center. Nah, jadi bagaimana nih agar dapat kita mengimplementasikan jiwa guru ini menjadi tingkatan yang ada pada diri kita. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bisa langsung ditanggapi oleh narasumber. Baik, langsung ya. Waktunya tolong diingatkan Pak Moderator. Kalau kira-kira kelebihan. Jadi begini ya, pada Ustadz siapa? Ridwan Akmal ya, mahasiswa sekarang ya. Oke. Untuk mencapai memiliki jiwa sebagai seorang guru, tadi di akhir saya sudah coba kasih rekomendasikan memang bisa dipengaruhi oleh dua faktor, dari internal maupun eksternal. Tadi Saudara Ridwan Akmal sedikit menyebutkan terkait kurikulum Merdeka yang hadir saat ini dengan pembelajaran yang student center learning dan seterusnya. Baik, makanya di awal tadi sudah saya sampaikan belum ada studi khusus mana yang paling dominan, faktor internalnya atau eksternalnya. Ya, kalau menurut pengalaman pribadi saya ya bisa internal, bisa eksternal. Artinya bagaimana? Faktor internal bisa lebih kuat mendominan jika kesadaran yang tulus itu tumbuh dari guru. Artinya begini, jika rekan-rekan sudah menandatangani kontrak sebagai guru, terlebih lagi secara serius kuliah juga di keguruan, terlebih lagi gelarnya adalah sarjana pendidikan, harusnya ini rekan-rekan yang model-model seperti ini kan berada di barisan terdepan ya untuk sadar, untuk penuh. Ya, sadar penuh gitu dengan tulus. Artinya kalau sudah muncul kesadaran, maka peningkatan kompetensi yang 4 tadi, bismillah yang saya rasakan itu sangat mudah dijalani. Contoh, untuk meningkatkan kompetensi pedagogik. Sekarang banyak sekali loh, baik webinar maupun seminar-seminar offline sekarang udah bisa, dimanapun yang membahas itu secara teknis, misalkan metode
PJBL, Project Based Learning, bagaimana sampai ke sintaks-sintaksnya ada. Kemudian pengen tahu nih bagaimana cara ataupun strategi mengelola kelas dengan baik. Itu pun ada banyak sekali pembahasan-pembahasan untuk meningkatkan kompetensi pedagogik. Begitu pula kompetensi profesional ya. Kompetensi profesional ini kan kembali kepada disiplin ilmu masing-masing. Artinya kalau sudah sadar dalam diri pribadi, contoh misalkan seorang guru biologi. Nah, saya keinget biologi karena Bapak moderator kita ini master biologi nih ya, insya Allah udah puluhan tahun juga sebagai guru biologi ini. Kalau kita sadar bahwa kita guru biologi, kita jangan merasa puas sampai di situ dengan keilmuan kita. Rekan-rekan, sekarang itu abad 21. Kalau teman-teman hanya berhenti sampai pada level pengetahuan, ya kan taksonomi keilmuan itu kan bertahap ya. Ada mulai dari pengetahuan, naik lagi ke prosedural, dan seterusnya. Kalau teman-teman sampai hanya tahap kepengetahuan saja, di era atau di abad 21 ini, dijamin ketinggal teman-teman sama anak-anak kita. Anak-anak kita itu dengan sangat mudah mengakses internet. Bahkan lebih jago dari teman-teman, dijamin. Kalau hanya sebatas sampai di pengetahuan. Makanya upgrade. Upgrade bukan hanya sampai pengetahuan, tapi bagaimana mengimplementasikan pengetahuan tersebut. Gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk kreativitas-kreativitas, karya-karya inovatif. Seperti itu. Kalau kita sudah sampai mampu seperti itu, maka kita akan mudah mentransfer itu, mentransfer jiwa kreativitas, jiwa inovasi ke siswa. Kemudian apalagi? Kompetensi kepribadian. Nah, ini kalau sudah sadar, didorong dari faktor internal, bagaimana kita ini bisa jujur, bagaimana kita ini bisa disiplin, kita ini bisa amanah, dipercaya. Ya sekurang-kurangnya kita sebagai umat Islam barangkali di sini ya, mayoritas, kalau yang ada non-muslim mohon maaf, saya menyampaikan contoh umat Islam menjadikan Rasulullah SAW itu sebagai uswah hasanah, contoh terbaik. Sifat terbaik beliau apa? 4. Amanah, tabligh, fatonah, apa lagi? Oh, lupa ya. Sidik. Nah, sidik jujur. Amanah, sifat amanah. Teman-teman, itu saja kalau kita jalani, bismillah, kompetensi kepribadian lewat. Kalau sudah pribadi kita lulus, ya insya Allah sosial pun kita akan mudah menegur teman, menyapa teman, kalau ketemu senyum, tegur sapa, komunikasi, gitu ya. Makanya di grup-grup itu yang kita bangun ini, grup WA webinar, itu diminta untuk memperkenalkan diri. Tapi kalau enggak, ini enggak apa-apa juga. Itu dalam rangka apa? Kita komunikasi, kita coba saling kenal, kita saling jalin energi gitu. Walhasil itu yang selama ini saya alami, bisa jadi faktor internal lebih dominan. Tapi bisa juga faktor eksternal dominan, lebih kuat. Artinya apa? Contoh, ada seorang guru yang hanya pada level 3 tok misalkan, atau level 1 bahkan. Dia taunya yang penting dapat uang, UMR, jalani tugas, masuk, ngasih materi, keluar, selesai. Hanya materi saja, jadi buku guru gitu lah ya. Tapi kalau dikondisikan dengan faktor eksternal, misalkan faktor eksternal seperti apa? Sistem yang bagus, manajemen sekolah yang bagus. Jadi guru itu pasti akan dikondisikan oleh sistem. Contoh yang terlambat, ada itu di HRD, di SDM, kepala sekolah, itu sudah pasti sudah punya mekanismenya bagaimana menangani guru yang terlambat. Dan pasti terpaksa kan? Kan kecenderungan kita ini teman-teman, maaf ya, mohon maaf rata-rata, karena saya sendiri mengalami. Kalau sudah berbicara urusan uang, urusan gaji, kita merasa cukup, apalagi lebih bagus, susahnya di tempat lain, yakin loyal di situ. Yakin. Nah, ini banyak nih teman-teman yang saya pernah bergabung di sekolah ya, di sekolah teman-teman yang gabung. Itu yang dirasakan teman-teman tuh banyak seperti itu. Karena merasa kita sudah cukup, apalagi tadi saya nyontohin PNS ya, sudah merasa zona nyaman, comfort zone, gaji apa segala macam, tapi karena atmosfer lingkungan eksternalnya nggak mendukung, maka akan membuat mereka nggak disiplin sebaliknya gitu ya. Oleh karena itu, kalau bertanya cara, maka ada 2 hal tadi, mau dari faktor internal atau eksternal. Namun yang paling mungkin bisa dilakukan adalah dari internal kita.
munculkan dulu kesadaran tulus, kesadaran penuh, menyadari hakikat kita ini seorang guru. Guru itu apa sih? Nah itu tadi, pengetahuan pedagogik, rekan-rekan, kompetensi pedagogik itu nanti mulai dari tahapan filosofisnya diajarkan guru itu seperti apa, harus bagaimana, sampai ke tataran teknis-teknis, menguasai pembelajaran dan lain-lain, itu akan diajarkan di situ. Jadi gitu ya, mudah-mudahan membantu. Baik, terima kasih untuk narasumber yang sudah menjawab pertanyaan. Dan untuk selanjutnya kami persilakan untuk penanya berikutnya. Ada beberapa yang sudah angkat tangan, raise hand. Nah, saya berikan kesempatan untuk Bapak Faisal, silakan. Yang sudah angkat tangan, tidak nampak kameranya, ada tulisannya G. Silakan. Baik, Bapak Faisal. Baik, jika tidak ada, akan diberikan kesempatan kepada yang sudah raise hand juga, Bapak Ahmad Holik. Nah, Bapak Ahmad Holik, dipersilahkan jika ingin berdiskusi dan menyampaikan pertanyaan kepada narasumber. Kepada yang terhormat Bapak Ahmad Holik, dipersilahkan. Di unmute dulu, Afwan. Mohon maaf Bapak Ahmad Holik, speakernya. Ya, mohon maaf masih belum menyala Bapak untuk audionya. Masih di mute Pak Ahmad. Ya. Silahkan dibuka dulu untuk audionya, Bapak Ahmad Holik. Masih Bapak, masih. Oh gitu ya. Tidak bisa di-unmute. Baik, untuk selanjutnya. Oh dari. Oh ya udah nih. Oh ya, baik. Silakan. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah saya lewat acara ini ketemu teman lama nih. Muncul kameranya. Jadi saya kehilangan kontak beliau. Kelihatan wajahnya jadi senang. Ya, terima kasih Bapak Moderator Ustadz Hidayatullah dan Ustadz Fuad atas kesempatannya untuk bertanya. Ketika saya mengikuti penjelasan dari Ustadz Fuad, saya jadi teringat wejangan gitu ya dari Kiai Haji Muhaimin Zubair rahimahullah. Beliau pernah nyatakan bahwa jangan pernah jadi guru itu tidak usah punya niat bikin pintar orang. Nanti kamu hanya marah-marah ketika melihat muridmu tidak pintar. Ikhlasnya jadi hilang. Yang penting niat menyampaikan ilmu dan mendidik yang baik. Masalah muridmu kelak jadi pintar atau tidak, serahkan pada Allah. Didoakan saja terus-menerus agar muridnya mendapat hidayah. Ini saya juga dapatnya dari Google Image ya. Nah, ini jadi kalimat itu sangat terkenal. Jadi kalau misalnya benar juga gitu, kalau misalnya kita hanya ingin membuat pintar anak atau siswa kita dengan niatan agar dia itu pintar mata pelajaran yang kita ampu, itu terkadang sifat asli sifat secara spontan ketulusannya itu hilang, ketulusan mengajarnya. Akhirnya jadi marah-marah ketika menjelaskan, kita tidak didengarkan, kita juga marah-marah misalnya. Akhirnya malah yang diikuti oleh siswa itu cara kita marah-marah, yang ternilai oleh santri kita itu menilai karakter kita, sehingga secara tidak langsung memberikan pelajaran, oh begini loh ketika marah, begini loh ketika anak-anak tidak mendengarkan, respon kita juga kurang enak gitu dilihat murid. Jadi
pertanyaannya bagaimana kalau kata guru saya itu, jadilah guru yang dicintai banyak murid. Jadilah guru yang dicintai banyak murid. Terkadang itu bisa hilang semuanya ketika karakter ketidakguruan ya. Guruan berarti lawannya ketidakguruan. Karakter ketidakguruan kita ternampakkan ketika kita marah. Jadi pertanyaannya bagaimana ketika kita marah itu ternilai oleh siswa itu sebagai sifat yang lemah lembut. Jadi marahnya saja ternilainya lemah lembut gitu. Apalagi nggak marahnya gitu. Karena jadi guru yang dicintai banyak murid itu, banyak siswa itu sangat menyenangkan ya. Apalagi kalau umur kita panjang, kita bisa ingat-ingat gitu. Bahkan ketika misalnya guru tersebut sudah tidak dunia ini, meninggal gitu, kita secara ikhlas tanpa diketahui oleh banyak orang ataupun orang lain itu mendoakan di sholat-sholat kita gitu. Contohnya kita aja kalau misalkan ingat guru yang ngena itu pasti didoakan gitu, itu pasti. Dan pertanyaannya bagaimana caranya supaya ketika kita marah masih ditangkap oleh siswa itu lemah lembut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan bisa langsung dijawab untuk narasumber atas pertanyaan dari Bapak Ahmad Holik. Silakan. Masya Allah. Ini pertanyaannya bagus sekali ya. Ini terkait ilmu tingkat tinggi nih. Ilmu sabar. Dan sabar itu kan termasuk ilmu tingkat tinggi ya. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya pastilah yang bersama Allah itu pasti derajatnya paling tinggi. Baik, benar sekali tadi yang disampaikan Pak Ahmad Holik ya. Cuma memang agak ambigu ya. Bagaimana kita marah namun diterima murid, kita itu lemah lembut. Ya. Mungkin saya mesti belajar lagi ya, marah yang lemah lembut seperti apa. Ala kulli hal seperti ini Pak Ahmad. Saya pernah marah juga, tapi saya menyadari dan saya belajar. Cepat belajar. Artinya begini, akhirnya berpikir, buat apa sih marah juga? Marah dalam arti mengekspresikan di wajah ya, apalagi sampai bentak meja gitu ya, apalagi sampai lempar, apalagi gitu ya. Itu mungkin guru made in dulu ya, di bawah 2000 ya, masa-masa saya waktu belajar, masa-masa kita dulu SD, SMP, barangkali gitu ya, kita ngantuk, lempar pakai papan tulis, biasa. Sekarang eranya udah beda teman-teman, eranya sudah beda. Abad 21 era digital itu betul-betul mengubah semua perilaku, apalagi masa pandemi yang betul-betul lost learning, betul-betul siswa banyak di rumah, nggak dapat sentuhan guru, itu betul-betul berpengaruh kepada kepribadian mereka. Intinya ingin saya sampaikan, kita sebagai guru, di kurikulum Merdeka itu sudah ada panduannya loh, terkait bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Ini penting. Jadi mungkin jawaban saya, salah satu tips supaya kita nggak gampang marah, kuasai coba pembelajaran berdiferensiasi. Artinya apa? Sebelum melakukan pembelajaran, kalau bahasa lainnya TARS gitu ya, teaching at the right level ya, TAR. Sebelum kita mulai pembelajaran, coba lakukan 3 hal deh. Coba, karena Pak Ahmad ini yang bertanya, saya ingin bertanya dulu ke Pak Ahmad nih. Ya, di semester lalu Pak Ahmad, di semester genap ya, ini kan mau mulai pembelajaran baru nih, belum ada pembelajaran kan, di semester genap lalu, atau di semester ganjil saya ingat Pak Ahmad pernah tidak melakukan asesmen diagnostik, mencari data bagaimana kesiapan siswa, ada 25 siswa, ya 25-25-nya bagaimana kesiapan si fulan. Yang kedua, bagaimana minat mereka terhadap pelajaran Pak Ahmad. Ya jangan sampai misalkan kita nggak tahu anak itu nggak suka pelajaran Pak Ahmad, tapi Pak Ahmad maksa. Anak zaman sekarang Pak, dipaksa, ditekan, mental Pak, dijewer, balas tampar, apalagi. Jadi anak zaman sekarang itu, ya ini maksud saya, panduan di kurikulum Merdeka sudah lengkap. Pahami dulu bagaimana kesiapan mereka, kemudian minat mereka, kemudian profil atau gaya belajar mereka. Nah, kira-kira Pak Ahmad sudah menerapkan itu tidak di 3 hal tadi? Mencari tahu gitu, sebelum mulai pembelajaran.
di awal-awal. Oh, bingung nyari unmute-nya. Nggak kedengeran. Oke, baik. Saya anggap sudah barangkali ya. Atau kalau belum, coba dilakukan itu. Itu dalam rangka apa? Itu tadi teman-teman, dalam rangka kita memahami betul-betul siswa yang kita hadapi, hatta orang per orang. Jadi intinya mah teman-teman, kalau mau saya simpulkan, kalau berbicara kurikulum merdeka karena kurikulum sekarang gitu ya, kurikulum nasional, kurikulum merdeka, kalau ingin saya simpulkan ya satu anak satu kurikulum. Ya, makanya wajar saya banyak curhatan teman-teman, waduh bebannya semakin banyak nih, administrasi bla bla bla. Makanya ini sebenarnya bisa disiasati. Lain waktu barangkali bisa sharing-sharing, di sini ada kepala sekolah, di sini barangkali ada pimpinan yayasan, bisa disiasati. Bagaimana maksud disiasati sini? Begini, pimpinan sekolah, pimpinan yayasan yang punya otoritas, yang punya kewenangan membuat sistem, bisa membuat kebijakan agar sang guru hanya fokus kepada peningkatan pembelajaran. Tidak disibukkan dengan urusan administrasi. Bisa ada caranya. Saya pernah praktekkan itu. Nah, cuma sekarang persoalannya, mau nggak nih para pimpinan sekolah, mau nggak nih, peduli nggak nih para pimpinan yayasan terhadap kualitas pendidikannya? Karena itu salah satu persoalan serius bagi teman-teman guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, tapi persentase beban administrasi dan lain-lainnya itu masih besar. Jadi nggak bisa fokus. Oke, mungkin jawaban saya seperti itu, Pak Ahmad ya. Lagi-lagi itu kembali kepada pribadi kita masing-masing, maka perlu diasah terus kompetensi kepribadian kita, termasuk di dalamnya adalah sabar gitu. Oke, barangkali cukup, Pak. Baik, terima kasih untuk narasumber yang sudah memberikan tanggapan dan jawaban atas pertanyaan tadi. Sepertinya kita masih ada slot waktu beberapa menit lagi, kita manfaatkan. Dan insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat, insya Allah akan dijawab secara chat juga nanti oleh narasumber ya, insya Allah akan dijawab secara chat nanti. Baik, untuk selanjutnya kita berikan kesempatan bagi penanya yang ketiga. Oke, di sini tadi saya sudah manggil Bapak Faisal. Kami persilahkan Bapak Faisal, mohon untuk menyampaikan pertanyaan secara singkat dan padat tentunya mengingat waktu kita sangat terbatas. Baik, kepada Bapak Faisal dipersilahkan. Silakan di unmute dulu. Ini belum terdengar suaranya. Nah, silakan Bapak Faisal. Ya. Terima kasih Ustadz Hidayat dan Ustadz Fuad. Ini ingin bertanya pada narasumber Ustadz Fuad mengenai tadi karakter guru kan, yaitu berpikir kritis. Nah, kan kita mengetahui bahwa seseorang itu belajar karena dia berpikir. Nah, kalau dia nggak berpikir ya apa yang mau dipelajarinya kan? Nggak ada. Nah, sehingga kita sebagai seorang guru harus mengajak anak untuk berpikir dengan berbagai cara. Salah satunya misalkan menggunakan kurikulum merdeka, project based learning, kemudian menggunakan berbagai metode atau media. Nah, pertanyaan saya begini, Ustadz Fuad, ada sesuatu yang dapat menghambat berpikir. Menurut saya, mungkin nanti menurut Ustadz Fuad seperti apa, yaitu adalah doktrinasi. Nah, jadi menurut saya ini, saya akan melakukan pro kontra ya. Doktrinasi ini akan menghambat seseorang untuk berpikir, termasuk berpikir kritis. Nah, karena doktrinasi itu kan mencoba menyampaikan sesuatu untuk diterima tanpa ada pemahaman secara rasional. Nah, karena doktrinasi itu pembawaannya adalah emosional. Jadi diberikan suatu pemahaman secara emosional agar diterima tanpa ada rasionalisasi. Nah, seperti itu Ustadz Fuad. Nah, mungkin
mohon maaf ya, misalkan kita harus menggunakan kurikulum merdeka. Nah, apakah itu bisa menjadi doktrinasi kalau kita mengharuskan? Nah, itu pertanyaan saya, Ustaz Fuad. Ya. Baik, terima kasih Bapak Faisal yang sudah menyampaikan sharing dengan daya berpikir tinggi ini sepertinya. Dipersilahkan kepada narasumber kita untuk bisa menanggapi dan menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Faisal. Silakan. Baik, singkat saja ya Pak Faisal, pertanyaannya bagus sekali. Saya ingin sedikit memberikan pandangan. Betul apa yang disampaikan bahwa salah satu komponen penting dalam kurikulum merdeka adalah berpikir kritis, ya. Dari 6 dimensi ya, dari 6 dimensi yang ditekankan profil pelajar Pancasila dalam kurikulum merdeka itu adalah berpikir kritis. Kemudian ada halangan-halangan doktrinisasi. Gini rekan-rekan, pada hal-hal tertentu doktrinisasi itu diperlukan. Misal pada hal-hal keimanan. Nah, mungkin teman-teman rekan-rekan guru yang ngajar di pesantren keagamaan, nah itu pemahaman tentang tauhid yang memang sudah ada pakemnya itu nggak bisa kita kreativitaskan. Maksudnya di situ. Namun berpikir kritis pada ranah argumen-argumen kenapa-kenapa itu bisa terjawab. Tapi lagi-lagi kembali kepada kompetensi guru masing-masing. Gitu ya. Kepada mampu tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kritis. Karena kan pertanyaan-pertanyaan kritis ini kan buah dari pemikiran pada level tinggi. Makanya kalau dalam taksonomi Bloom itu kan levelnya pada level C4 ke atas. Gitu. Jadi enggak semua siswa, enggak semua orang bisa pada level ini berpikir kritis. Jadi tanggapan saya, memang justru yang harus dibangun adalah melatih anak untuk berpikir kritis. Gitu. Nah, dengan catatan ada poin-poin tertentu, misalkan pada bahasan tauhid tadi ya dalam agama Islam, itu sudah ada pakemnya, ya nggak bisa guru berkreativitas segala macam. Namun jika ada pertanyaan-pertanyaan kritis yang masih bisa terjawab oleh logika, sebenarnya ada bisa ya silakan, justru bagus. Namun catatan pertanyaannya, gurunya siap tidak? Mungkin pertanyaan-pertanyaan kritis setinggi itu pun bisa di level SMA aja barangkali ya. SD, SMP kritisnya itu hanya sebatas pada keseharian, apa yang terlihat buat mereka, belum pada tataran yang sifatnya filosofis gitu ya, yang sifatnya abstrak terlalu jauh, belum, saya rasa begitu. Barangkali itu tanggapan, mudah-mudahan membantu Pak Faisal. Baik, terima kasih untuk Bapak Fuad yang sudah menyampaikan jawabannya. Dan 3 penanya sudah menyampaikan pertanyaannya, sementara waktu kita sudah berada di penghujung waktu pada sesi webinar kesempatan malam hari ini. Dan selanjutnya seperti yang sudah disampaikan di awal, kita akan memberikan kesempatan kepada Ustadz Dr. Supangat untuk memberikan ulasan untuk di akhir webinar pada kesempatan malam hari ini. Kepada beliau dipersilahkan. Apa kendalanya ini? Silakan Pak Dokter untuk bisa dibuka dulu audionya. Khawatir terlupakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Teman-teman, wabarakatuh. luar biasa kegiatan hari ini. Saya terima kasih bisa menyimak dari awal sampai akhir. Luar biasa materi Pak Fuad ya. Dan Pak Hidayatullah yang memimpin kegiatan kita. Saya sangat terima kasih nih bisa mengikuti kegiatan kita. Ada 2 hal saja yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, ketika kita bicara karakter untuk guru, ini problem kita itu seringnya ya, teman-teman itu seringnya tidak tahu mulainya dari mana. Untuk membenahi karakter guru itu mulai dari mana. Kemudian yang kedua,
diakhirinya di mana. Jadi harus ada mulai dan akhir ya. Ada mengawali dan mengakhiri. Dan yang terakhir, isi kurikulum pendidikan karakter guru itu apa? 3 itu aja. Itu yang saya kebayang ya. Misalnya kita mendiskusikan tentang Islam. Jelas mulainya dari syahadat. Berakhirnya haji, kita kira gitu ya. Kurikulum ya kita bicara syahadat kan tauhid ya. Ada tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Nah, nanti ketika kita masuk zakat, kurikulumnya jelas. Masuk haji juga kurikulum jelas. Jadi ada awal, ada ujung, dan ada kurikulum. Nah, ini yang menjadi banyak PR bagi Kemendikbud juga PR-nya luar biasa, nggak selesai urusan karakter Pancasila, karakter apalah gitu sebelumnya. Nah, menurut saya untuk karakter bagi seorang guru itu memulainya itu dari sidik. Memulainya dari sidik. Mengakhirinya adalah tablik. Ya, tadi udah diungkap ya Ustaz Fuad ya. Memulainya dari sidik. Kemudian setelah sidik selesai, baru masuk amanah. Amanah selesai, baru masuk fatonah. Fatonah selesai, baru diakhiri dengan tablik. Jelas ya, ini mudah sebetulnya. Memulai dari sidik, mengakhirinya tablik. Dan saya yakin teman-teman sudah cukup hafal ya, sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Namun kemudian harus dipahami bahwa ada kurikulumnya. Kurikulum sidik itu apa? Kalau tadi misalnya rukun iman ya, diawali dari iman kepada Allah, diakhiri iman kepada qadar dan qadar. Tapi kan ada kurikulumnya. Iman kepada Allah itu materinya apa aja, iman kepada malaikat materinya apa aja, kan kira-kira gitu. Nah, ini sama dengan pendidikan karakter. Awali dari sidik, akhiri dengan tabligh. Sidik itu kurikulumnya apa aja? Kurikulum sidik itu adalah kurikulum yang terkait dengan seorang guru dengan hatinya, dengan dirinya. Atau kalau bahasa Kemendikbud itu namanya kompetensi personal ya. Kompetensi kepribadian tadi yang disampaikan Ustaz Fuad. Apa aja di dalamnya materinya? Tauhid. Tauhidnya dulu. Kalau tauhidnya masih belum oke, ya susah. Orang berbuat baik itu karena Allah bersama kita. Gitu. Bukan karena takut sama ketua yayasan, takut sama kepala sekolah, atau kalau udah kayak gitu ya nggak jadi. Allah kuncinya. Ada kurikulum sidik. Kurikulum sidik itu tauhid, jujur, kemudian berani, semangat, taat, disiplin, qanaah, tenang, syukur, gigih, tawakal, tangguh. Itu semuanya tentang diri sendiri. Itu semua tentang sidik itu. Tentang diri sendiri. Itu kurikulum sidik. Yang kedua adalah kurikulum amanah. Kurikulum amanah ini kurikulum yang berisi bagaimana seorang guru itu baik dengan temannya. Namanya amanah kan. Saya diamanahi motor ya berarti saya akan manfaatkan motor itu dengan baik sesuai dengan amanah. Amanah itu ada hubungannya dengan orang lain. Kalau sidik dengan dirinya. Kalau amanah dengan orang lain. Nah, ini hubungannya dengan orang lain. Nah, kalau dalam bahasa Kemendikbud namanya kompetensi sosial, kira-kira gitu. Nah, pertanyaannya kurikulumnya apa aja? Nah, ini Kemendikbud nggak buat ini jadi PR-nya kayak gitu. Jadi kadang-kadang ribet gitu. Harusnya ada kurikulum amanah atau kurikulum kompetensi sosial. Apa aja itu kurikulumnya? Kurikulumnya sopan. Kan sopan kan kita dengan orang lain. Masa nggak ada makhluk, nggak ada apa-apa jadi orang sopan itu nggak bisa. Kemudian ramah, kemudian bersahabat, menghargai, empati, simpati, keterbukaan, toleransi, menepati janji, suka menolong, dapat diandalkan, bertanggung jawab. Itu adalah karakter-karakter yang terkait dengan amanah atau kurikulum amanah. Yang ketiga adalah kurikulum fatonah atau kalau bahasa Kemendikbud kompetensi pedagogik, pinter otaknya. Nah, kurikulumnya apa aja? Cermat, rasa ingin tahu, pembelajar, time management, berpikir, hikmat, ilmiah, inovatif, continuous improvement, dan macam-macam yang lain. Itu adalah kurikulum-kurikulum tentang fatonah.
yang terakhir, nah ini yang penting ini ujungnya, kan ada ujungnya, ada awal ada ujung. Ujungnya adalah tablik. Tablik ini dengan lembaganya, ya, dengan kepemimpinannya. Kalau bahasa Kemendikbud, kompetensi profesional tadi yang disampaikan oleh Ustaz Fuad, ya, kinerjanya. Dan ini urusan kepemimpinan, ini urusan kelembagaan. Nah, di sini ada kurikulumnya. Kurikulumnya misalnya sebagai motivator, komunikator, demokratis, komitmen, mewakili, produktif, sportif, teladan, visioner, adil. Nah, itu adalah karakter-karakter di ujung, yaitu ujung di tablik. Jadi mengawalinya dari sidik, mengakhirinya di tablik, kemudian kurikulumnya apa. Nah, ini kalau udah kita memiliki ini, insya Allah ya, insya Allah guru-guru kita oke. Nah, itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, 1 menit lagi ya. Yang kedua adalah ini luar biasa ini, momen ini ya, karena grupnya saya ikut di grupnya itu ada 1000 lebih, Masya Allah ya. Saya dari semua grup kayaknya grup ini yang paling banyak ya, grupnya 1000 lebih. 1000 lebih, dan luar biasa. Menurut saya ini momen yang luar biasa dan juga diikuti oleh webinarnya tadi sempat 600, ini masih 400, ini luar biasa. Jam 9 malam 400 orang ketemu, ini kan luar biasa. Nah, ini kalau bisa berlanjut. Hari ini kita mendiskusikan tentang karakter guru. Nah, sekolah kan tidak hanya guru, Satwa dan teman-teman semua. Moga-moga besok kita berlanjut mendiskusikan karakter siswa. Nah, karakter siswa ya, di background saya di belakang itu saya nulis buku tentang pendidikan karakter, tapi untuk siswa. Jadi bagaimana siswa kita jadikan anak-anak yang soleh. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini di belakang saya ada buku covernya ya. Kapan-kapan kalau mau diskusi saya bisa bagi bukunya, PDF-nya tapi ya. Karena kalau bagi yang dicetak, waduh, repot. Ngirimnya ke 1000 orang. Kalau PDF sekali kirim ke grup udah selesai itu. Nah, jadi hari ini kita membahas karakter guru, moga-moga gurunya udah beres. Habis itu kita bahas karakter siswa. Moga-moga siswanya beres. Setelah itu kita juga harus ada sesi karakter untuk orang tua. Nah, serius-serius teman-teman ngedidik siswanya dihancurin sama orang tuanya di rumahnya masing-masing loh. Orang tuanya pengen soleh, anak-anaknya pengen soleh dikirim ke kita. Ya orang tuanya nggak soleh, jadi bubarnya gara-gara orang tua, bukan gara-gara gurunya, apalagi sekolahnya. Selanjutnya, lanjut lagi ya, jangan selesai di guru dan siswa dan orang tua. Insya Allah lanjut. Selanjutnya adalah karakter untuk para pimpinan sekolah. Dan yang terakhir karakter untuk yayasan. Nah, yayasan itu harus benar juga. Ya, kalau yayasan nggak benar, kadang-kadang sekolahnya repot juga ini. Ya kira-kira gitu. Jadi karakter ini harus semua pihak. Gurunya benar, siswanya benar, orang tuanya benar, pimpinan sekolahnya benar, dan yang terakhir yayasannya juga harus benar ya. Ini kita orang-orang yayasan ya, harus benar juga nih, kalau nggak benar ya susah juga. Nah, itu mungkin sedikit dari saya, Ustaz Hidayatullah. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dr. Pangkat yang telah memberikan ulasan, Masya Allah luar biasa. Dan Insya Allah beliau nanti akan kita berikan kesempatan di EduMind untuk bedah buku ya. Insya Allah tanggal 19 rekan-rekan semuanya, rekan-rekan guru yang berbahagia. Insya Allah kita akan menyelenggarakan juga bedah buku yang ditulis oleh Bapak Muhammad Fuad yang selalu akan dibedah dengan Bapak Dr. Supangat Insya Allah pada tanggal 19. Dan Insya Allah kegiatan webinar ini bukan yang pertama dan terakhir. Insya Allah akan berseri di webinar-webinar berikutnya, dan mudah-mudahan ini menjadi wadah silaturahmi, wadah komunikasi, lanjut sebagai media untuk bisa kita sharing, tukar pengalaman bagi sesama pendidik, para praktisi pendidikan dan pengelola lembaga pendidikan tentunya, sehingga kita bisa sinergi satu dengan yang lainnya untuk melahirkan generasi hebat Indonesia di masa yang akan datang.
kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada menyampaikan ilmu kepada kita. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan oleh narasumber bisa bermanfaat bagi kita semuanya, membawa faedah bagi perubahan kita dalam mendidik, mengajar anak didik kita. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ustadz Dr. Supangat yang telah memberikan ulasan yang sangat luar biasa sehingga genaplah pemikiran kita menjadi lengkap lagi dengan ulasan dari beliau. Dan kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir setia dari mulai mengisi masuk ke dalam grup yang kalau grupnya Masya Allah sangat luar biasa. Ada 1025 itu sampai di stop itu 1025 ya. Dan insya Allah yang hadir juga tadi sampai 600 betul ya, sampai 600. Dan ini mudah-mudahan semangat yang sangat luar biasa, antusiasme luar biasa dari teman-teman ini menjadi satu awal kebaikan bagi bangkitnya pendidikan di Indonesia. Baik, saya atas nama pembawa acara mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala hilaf dan kelemahan saya sebagai pembawa acara. Dan kita tutup untuk acara pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih rekan-rekan semuanya. Pak Dr. Semangat, terima kasih banyak. Terima kasih semuanya, sama-sama. Terima kasih.